kadang-kadang aku juga berani tegur gitu. Banyaklah, tetapi nanti kalau contoh lain-lain. Tetapi sekali lagi kita harus benar-benar menangkap pelajaran hari ini. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang benih, bahwa Allah itu Alfa Omega, dia awal dan akhir, dia bisa melihat awal dari titik akhir, akhir dari titik awal, karena dia melihat semuanya satu dimensi, maka dia tahu kira-kira kita ini akan jadi seperti apa. Dan karena dia tahu, maka dia punya rencana besar dalam hidup kita. Maka dia bilang, kalau ini dikasih tahu dalam satu waktu, manusia nggak bakal bisa digest. Karena manusia terlalu terbatas pikirannya. Tak bisa menembus dan menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir kematian hidup kita. Jadi Allah punya rencana, dia mau kasih kita step by step. Maka dia bentuk hidup kita dari kecil, nanti lama-lama akan dibukakan, lama-lama akan dicelikkan, sehingga satu waktu dan akan terus berkembang, kita akan tahu siapa kita akan tahu tujuan hidup kita, dan aku nggak tahu, kemarin ada yang datang nggak? Atau ada yang lihat nggak seminar mengenai YCCR dari kepemudaan? Itu ada rekoleksi online, pembicaranya dari berbagai komunitas, aku ada di hari kedua. Lalu aku ngajar di hari Selasa, lalu kemudian tiba-tiba quote ini menjadi banyak rema, karena banyak orang ngomong ke aku pribadi bahwa mereka paling kena dengan kalimat ini, yaitu bahwa perjalanan yang paling jauh yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam hidupnya adalah perjalanan dari hati ke kepala dia. Bagaimana menyambungkan apa yang dia tahu dengan apa yang dia mau. Bagaimana untuk menyelaraskan pengetahuan dia dengan isi hati dia, itu adalah perjalanan seumur hidup. Jadi hari ini kemarin minggu lalu kamu ngerti bahwa Allah Alfa dan Omega. Tapi belum jaminan bahwa hari ini kamu mengerti seluruhnya. It takes time. Tetapi bagian kita adalah selama kita terus berjalan dalam waktu dan dalam pagar Allah, dalam firman bimbingan Allah, maka aku percaya tepat entah kapan tapi pasti Allah akan membukakan pintu-pintu pemahaman yang baru. Bagian kita terus berjalan dan percaya kepada Tuhan. Manusia bilang itu pengalaman, tapi kalau aku bilang itu lebih dari pengalaman, itu waktu Tuhan. Ya, jadi kenapa demikian? Karena hidup itu seperti benih. Awalnya kecil, tapi ntar lama-lama kalau disiram dengan air firman dan benar, dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, until Tuhan bilang sendiri, burung dapat bersarang di atasnya. Berarti memang pohon biji sesawi itu kecil, tetapi dia benar-benar powerful. Dan demikianlah Anda dan saya. Kita mungkin kelihatannya kecil, tetapi sebenarnya kita dalam very well on our way to become great and to become bigger than what we can imagine right now. Dan itu yang aku mau tekankan, bahwa itulah iman kita dalam Tuhan. Dan itulah benih, ya. Itulah kenapa kita harus belajar setia pada perkara kecil. Kita harus belajar untuk menghargai pemberian Tuhan. What's on your hand right now, no matter how small, how insignificant it may look like, tetapi percayalah bahwa Allah bekerja dan Allah bisa pakai semua yang ada pada kita. Ya, semua tool, semua perlengkapan, kelebihan yang Allah berikan, kita bisa pakai untuk pelan-pelan tapi pasti kita menggenapi rencana Tuhan yang pasti hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya, itu adalah benih. Semua kecil tapi ntar awal-awalnya tapi pada akhirnya akan menjadi satu yang besar dan signifikan. Nah, kira-kira seperti itu. Hari ini berkaitan dengan tabur tuai, aku mungkin lebih mau mengajak kalian melihat benih-benih itu, tapi lebih dalam. Kalau kemarin kan benih secara overall, like life in general. Tapi kalau hari ini lebih kayak mau lihat benih lebih kecil-kecilnya, lebih kayak apa sih yang Tuhan taruh dalam hidup kita gitu. Maka ada hukum namanya hukum tabur tuai. Ya, nah kalau yang nggak datang minggu lalu nggak apa-apa. Pelajaran hari ini bisa very well kamu accept
as it is, ya. Bisa independently, nggak perlu terkait sama minggu lalu. Jadi yang datang minggu lalu oke, yang nggak datang juga nggak masalah, ya. Baik, sekarang kita lihat dulu aja hukum tabur tuai. Ini adalah salah satu dari hukum yang paling penting dalam mengikuti Kristus. Dia bilang di Kejadian 8:22, Adrian siap, ya. Kejadian 8:22. Kejadian 8:22. Kalau ada ketemu boleh baca. Ya. Oke, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Thank you. Oke, jadi dia berkata bahwa selama bumi masih ada, tidak akan berhenti menabur dan menuai. Jadi ini ada di kitab Kejadian. Dia bilang selama masih ada musim dingin, panas, selama siang malam, berarti ini bilang apa? Artinya selama hari masih ada, selama bumi masih berputar, kata firman Allah, tidak ada berhenti musim menabur dan menuai. Ini bukan cuma berbicara secara literal dalam ilmu pertanian, padi, atau perkebunan, tetapi ini juga bicara dalam hidup kita secara internal. Bahwa selama kita masih injak di bumi, hidup kita itu cuma adalah tabur tuai. Di mana apa yang kita tabur di masa lalu kita tuai di masa sekarang. Hidup kita hari ini adalah tuaian dari perbuatan kita di hari lalu sebelumnya. Dan apa yang kamu tabur hari ini akan kamu tuai di hari esok. Sebenarnya hukumnya sederhananya begitu. Tetapi kalau kita mau kaji, bahwa berarti hukum tabur tuai atau bahasa lainnya sowing and reaping, maka kalau Anda lihat tabur tuai itu bukan cuma reaping and sowing and reaping. Tapi kalau Anda belajar Inggrisnya, maka ada terjemahan yang bilang tabur tuai itu seperti broadcasting. Broadcasting. Nah, tentu kalau broadcasting, lucu ya, itu istilah yang cukup modern menurut aku. Dan broadcasting berarti itu bicara siaran. Berarti itu bicara penyebaran. Yang bukan cuma kecil areanya, tetapi penyebarannya luas sekali. Broadcasting luas. Berarti tabur tuai yang Allah maksudkan di Alkitab di Perjanjian Lama ini, itu bukan tabur tuai yang kecil-kecil. Tetapi itu seperti broadcasting. Apa broadcasting? Artinya orang menyebar benih zaman dulu, orang menyebar benih itu bukan cuma taruh kecil-kecil di sekeliling mereka, tapi dia sebar, melempar, arahnya sirkular, dengan sejauh mungkin, selebar mungkin, sekuat mungkin. Kamu mungkin bisa bayangkan gambar mereka menaburnya kayak, wah gitu, ya sejauh mungkin. Dan itu sebenarnya prinsip tabur tuai, di mana kita menuai, menabur, dan kita menuai. Maka hari ini aku langsung masuk aja ke poinnya, bahwa hukum tabur tuai ini berlaku di dalam berbagai hidup kita. Baik relasi kita, kesehatan kita, karir kita, pelayanan kita, maupun pertumbuhan rohani kita. Berarti apa yang kamu tabur dalam hidup kamu, kamu pasti akan tuai. Ya, kita akan baca banyak ayat hari ini. Jadi aku langsung aja, ada 8 poin yang aku mau bahas hari ini. Ya, 8 poin yang aku mau bahas yang mengenai hukum tabur tuai. Oke, baik. Mari kita lihat. Yang pertama, bahwa semuanya itu dimulai dari benih. Ya, everything start from the seed. Jadi semuanya dimulai dari benih. Artinya apa? Hukum tabur tuai dimulai dari menyadari bahwa segalanya itu dimulai dari yang kecil dan sederhana. Tabur tuai itu bukan langsung nanam modal gede. Itu mungkin dalam dunia bisnis kau bisa temukan satu dan lain waktu. Tetapi dalam hakikatnya, tabur tuai itu menyadari bahwa semua itu dari kecil. Everything start from simple thing. Kalau Anda mau nangkap contoh-contoh lain apa?
banyak karya manusia yang besar sekarang dan historical, itu kebanyakan dimulai dari ide yang kecil. Betul? Awalnya cuma dimulai dari hal kecil. Dari mimpi seseorang. Sebuah mimpi. Tidak terlalu besar mungkin waktu itu. Mungkin besar menurut dia, tapi tidak cukup besar buat Tuhan, karena Tuhan yang tahu, again, dia Alpha Omega. Ya, mungkin besar buat kita waktu itu, tapi sekarang bertahun-tahun kemudian kita tahu bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar. Karena apa? Karena hukum tabur tuai mengajarkan bahwa everything start from a little seed. Itu yang kita bilang kemarin, bahwa hal kerajaan surga seperti benih biji sesawi. Jadi sama, bahwa hukum tabur tuai kita harus sadari itu dimulai dari hal-hal yang kelihatannya insignifikan. Paling gampang apa? Diri kamu sendiri. Manusia itu sendiri. Manusia ketika dia lahir, dia nggak langsung besar seperti kita. Betul kira-kira? Dalam proses normal biologinya, ketika manusia lahir, ketika orang-orang hebat seperti kalian lahir, kalian nggak lahir langsung terjun ke bumi dalam bentuk fisik seperti sekarang. Tapi kalian dan kita semua lahir dalam bentuk apa? Embrio. Kecil sekali. Kelihatannya insignifikan. Tetapi Anda lihat, sebenarnya justru hal-hal yang besar di kemudian hari, semua dimulai dari hal-hal yang kecil. Kecil. Ya, itu penting sekali. Baik. Nah, benih ini karena kecil, dia dapat hadir dalam berbagai bentuk. Ya, dapat hadir dalam berbagai bentuk. Jadi, mungkin awalnya modalnya nggak besar. Itu dalam hal karir. Mungkin studionya nggak terlalu besar. Itu dalam hal pekerjaan mungkin. Mungkin connection-nya, relasinya dengan orang-orang belum terlalu besar. Mungkin dulu, kalau kita mau ngomong social media, mungkin dulu followernya belum besar. Nggak ada orang yang langsung Instagram, kecuali dia bintang film ya. Tapi nggak ada yang orang stranger, out of nowhere, Instagram langsung followernya banyak. Kecuali dia beli. Tetapi basic point-nya adalah bahwa semua dimulai dari yang kecil dulu. Sebab yang kecil itu ada kuasanya. Dia ada nilainya. Ya, ada kuasanya, ada nilainya. Apa itu benih? Benih, kalau Inggrisnya bilang gini, anything valuable that I give away. Ya, benih adalah anything valuable that I give away. Jadi benih adalah segala sesuatu yang berharga, ada nilainya, ada kuasanya, and yet kita berikan kepada orang lain di luar diri kita. Kita berikan kepada luar kita dan bukan dalam kita. Itu adalah benih. Benih harus jatuh di luar. Ya, anything valuable that I give away. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jelas ya, yang pertama ya, lumayan gampang. Ada ayat tapi aku pikir nggak perlu, penting kita lewat aja langsung. Yang kedua, kalau kamu udah tahu kamu semuanya kecil, maka yang kedua, kalau kamu sadar bahwa everything start from a small thing, maka yang berikutnya, benih ini harus ditanam untuk dapat bekerja. Benih ini harus dapat ditanam untuk dapat bekerja. Ulang lagi. Jadi hukum tabur tuai mengajarkan bahwa everything start from that little seed. Ya. Dan yang kedua, seed ini harus ditanam untuk dapat bekerja. Kalau tidak ditanam, dia tidak akan bertumbuh. Mari kita lihat ayat Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Ya. Yohanes 12, 24. Baik. Adrian, if you Adrian mau baca. Ya, Yohanes 12 ayat 24. 24. ayat 24. Oke. Ya. Ya. Ayat 24 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kalban gantung tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi dia yang mati, ia akan masih banyak buah. Coba lihat ya.
Dia bilang, perhatikan ayat, jangan lihat yang lainnya. Dia bilang, sesungguhnya jikalau biji tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia tetap satu biji saja. Jadi artinya, kalau dia tidak jatuh ke tanah, dia cuma satu biji, sampai akhir tetap satu biji. Ingat perumpamaan talenta yang aku ajarkan minggu lalu? Hamba satu talenta tidak mengusahakan, maka pada sampai akhir kedatangan tuannya, tetap talentanya cuma satu. Ayat berkata, tetapi jika dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Ayat ini adalah ayat yang sangat dalam, dan aku minta kalian hafal ayat ini. Jadikan ini rema di bulan ini, minggu ini. Bahwa jika biji tidak mati, dia tetap cuma satu biji. Tapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Jadi aku ini banyak contohnya. Tapi paling gampang begini. Dalam ilmu pertanaman, kalau kita adalah benih beneran, maka kalau benihnya cuma jatuh di tanah, kalaupun bertumbuh, tumbuhnya nggak mantap. Ya. Tetapi kalau dia harus mau mantap tumbuhnya, maka dia harus ditanam ke dalam tanah nggak kira-kira? Ya. Dia harus ditanam, tanah digali, lalu dia harus ditanam di dalam. Bukan cuma setengah mili, bukan cuma 1 cm, tapi dia harus ditanam lebih daripada itu. Sampai dia tidak kelihatan. Betul? Nggak kelihatan. Dan aku bisa banyak ambil point of view dari ilustrasi ini. Yang pertama, artinya apa? Artinya ini bicara pengorbanan. Dalam hidup, seperti biji, untuk dia bisa menghasilkan banyak buah, dia harus mau ditanam. Bukan cuma ditaruh, bukan cuma ditabur, tapi dia harus mau ditanam. Ditanam artinya tidak kelihatan. Ditanam artinya diinjak orang. Ditanam artinya tidak dipedulikan orang. Tetapi itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah benih jadi bertumbuh banyak buah. Demikianlah Anda dan saya. Kalau kita mau menjadi orang yang menghasilkan banyak buah, maka yang paling pertama saya harus mati dulu. Tetapi tentu jelas bukan mati fisik. Tetapi yang Tuhan maksud adalah kita mematikan kedagingan kita. Bukan ngusir. Daging kita nggak bisa diusir, uang masih nempel. Tetapi kita matikan. Kalau bahasa PA lamaku, keakuanku harus mati. Keakuanku harus mati. Aduh, ngomong begini ya, gampang. Tetapi melakukannya belum tentu gampang. Tetapi ingat, kata Yesus, barang siapa mau menghasilkan banyak buah, dia harus mati. Mungkin bukan physically mati, tetapi dia harus mati secara daging. Artinya kita tidak lagi mengutamakan kepentingan sendiri. Belajar mati. Mati itu artinya nggak dilihat orang. Dalam pelayanan di PA Panen, pasti adalah orang-orang yang rasa diri nggak dilihat. Yang rasa diri dia kerja banyak, tapi dia nggak dipandang. Yang rasa diri dia contribute, tapi dia merasa disepelekan. Dia merasa diremehkan. Dan orang, apalagi kalau punya duit, dia paling tidak suka diremehkan. Betul? Dia paling tidak suka disepelekan. Tetapi mulai hari ini belajar ingat, bahwa kalau sampai Tuhan izinkan, it's all about Tuhan izinkan, teman. Kita ditaruh dalam situasi begitu, artinya aku percaya Allah kita bukan Allah yang mau mempermalukan kita. Tetapi terkadang dia akan taruh kita di situasi yang kelihatannya seperti itu. Semata-mata karena dia mau menguji kita. Apakah kita mau mati atau tidak? Kalau kita mati, maka dia akan bertumbuh. Dan menghasilkan banyak buah. Jadi harus seperti itu. Ingat, kita bicara bukan cuma sekedar menaruh benih di atas tanah, tapi kita bicara planting, betul? Kita bicara menanam.
Dan menanam adalah tindakan iman. Itu yang aku mau kalian tahu, bahwa planting is an act of faith. Artinya kita nggak bisa melihat, nggak mungkin dong kamu kalau habis tanam benih, terus saben hari kamu cekin, udah tumbuh belum? Terus kalau karena dia di dalam tanah, kamu mau ngecekinnya, kamu mesti gali lagi, terus diambil benihnya, kamu pelototin, oh belum, taruh lagi, gali lagi. Terus besok cabut lagi, gali. Kalau kamu ngeliatnya kayak begitu, nggak bakal tumbuh-tumbuh itu benih. Betul nggak kira-kira? Kamu harus biarkan dia, kamu harus tinggalkan dia, leave it be, dan supaya nanti one day dengan iman, benih itu akan bertunas dan berbuah. Jadi, itu adalah tindakan faith kita. Kita tabur, kita berkorban, kita menanam, dan kita nggak bisa ngelihat continue, kita nggak bisa ngecek berulang-ulang, kita habis tanam pakai iman. Percayalah, satu hari nanti dia akan bertumbuh. Makanya menanam itu adalah tindakan beresiko. Ya, jadi aku lihat banyak orang seperti itu. Apapun yang kalian perlukan, belajar menanam. Biarpun sekecil apapun, belajar menanam. Banyak orang berdoa. Banyak orang berdoa supaya dapat kerjaan, supaya dapat breakthrough dalam karirnya, berdoa supaya dapat pasangan hidup, berdoa supaya dapat kesempatan lebih baik lagi. Tapi dia sendiri nggak menanam. Jadi dia cuma mau bonus dari Tuhan. Ingat, Inggrisnya bagus, dia bilang begini. Some of us are waiting on God to act. Tapi do you realize actually God is the one who waiting for us to act? Ini aku nggak bisa mukanya, jadi udahlah. Begitu deh, ya. Jadi bahwa some of us are waiting on God untuk dia bertindak. Tetapi sebenarnya tahukah Anda bahwa Tuhan sebenarnya is waiting on you. Dia waiting buat kita bertindak. Bukan dia nggak mau berkati. Tapi persoalannya dia udah keluar omongan. Kan hukum Taurat udah ajarin juga. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Sekarang kalau dia tiba-tiba kasih orang tuaian terhadap apa yang dia nggak tabur, nggak aci dong Tuhan. Nggak cengli dong. Jadi questionable dong. Sedangkan Tuhan kan harus konsisten. Jadi dia udah ngomong, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Maka dia bilang apa? Bertindak. Apapun yang kamu perlukan dalam hidup kamu, kamu harus tanam. Untung tanamnya nggak perlu modal gede. Cuman perlu benih. Dia bilang begitu. Cuman perlu benih. Dan benih itu tadi kelihatan kecil, kelihatannya sederhana, dan tidak signifikan. Tetapi kalau kita tanam dengan iman, ingat, itu adalah act of faith. Dan kalau kita lakukan, percayalah, dia akan bertumbuh. Coba kita lihat Markus 4, 26, 27. Markus 4, 26 sampai 27. Oh, 4 banyak baca cuci ya. Ya, Markus Lalu 4, 26 sampai 27. Bentar, aku juga belum dapat. Ya. Saya sudah dapat. 2, 3. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Itu sempurna orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu menuai tunas, dan tunas itu makin tinggi bagaimana gajinya sejak diketahui orang itu. Coba perhatikan teman-teman. Ayat berkata bahwa, thank you ya. Dia bilang kata Tuhan begini. Beginilah hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah seumpama orang yang planting di tanah. Lalu pada malam hari dia tidur dan siang hari dia bangun. Normal activity. Tiba-tiba benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Tapi poinnya adalah bagaimana itu terjadi nggak diketahui. Jadi apa artinya? Artinya bagaimana benih itu tumbuh, kapan benih itu tumbuh, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Bagian kita tabur terus, tabur terus. Kalau kamu mengharapkan dapat rezeki, tabur rezeki yang ada.
Kamu mengharapkan apa? Cinta kasih dari orang? Kamu tabur cinta kasih. Sebab ayat begini bilang, apa yang kamu mau orang lain lakukan terhadap kamu, kamu lakukanlah juga kepada mereka. Sederhana. Jadi apa yang kamu perlukan, kamu tabur. Mulai dulu. Kalau nggak ada tuayan seketika, ya sabar. Sebab ingat, bagaimana terjadinya nggak diketahui, tapi pasti terjadi. Jadi aku agak lama di poin ini karena ini penting. Bagian Allah menumbuhkan, bagian kita menanam. Tangkap? Iya. Bagian kita menanam, bagian Allah bagian kita menanam, bagian Allah menumbuhkan. Jadi kalau Anda lihat, itu adalah prinsip kerajaan Allah. Jadi bukan kita yang tumbuhin, Allah yang tumbuhkan seiring waktu Tuhan. Coba kita lihat 2 Korintus ya. 2 Korintus. Oh, aku salah. 1 Korintus. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Thank Iya, you. jelas ya. Jadi aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram. Tapi yang kasih pertumbuhan siapa? Allah. Jadi teman-teman, apapun yang kamu mau dalam hidup, kita nggak bisa lawan waktu Tuhan sebenarnya. Kamu mau kecewa kayak apa juga percuma. Aku belajar dalam hidup bahwa makin kamu paksa Tuhan jadi, makin lama. Lebih baik kita tanam terus, nanti one day, satu hari kelak, Allah pasti akan menumbuhkan. Itu iman. Kalau kita nggak punya iman seperti itu, kamu salah agama. Ya, kamu mesti punya iman yang percaya bahwa apa yang ku tabur pasti aku tuai. Baik, jadi yang kedua, benih itu harus ditanam. God is waiting on you untuk mulai lebih dulu. Ya, untuk mulai lebih dulu. Yang ketiga, hukumnya. Sampai ini jelas kira-kira? Kalau kamu nggak bisa munculin video, minimal kamu ketik di grup chat gitu. Jadi aku bisa follow. Ya, baik. Kita lihat sekarang yang ketiga. Yang ketiga, apa yang kita tanam, itulah yang akan dihasilkan. Ya, apa yang kita tanam, itulah yang akan dihasilkan. Sederhana tapi true as it is. Apa yang kita tanam, itu yang akan dihasilkan. Kalau kamu tanam kacang, ya kamu tuai kacang. Betul? Kamu tuai semangka, ya kamu dapat semangka. Kamu tuai durian, kamu tabur durian, kamu tuai durian. Omong kosong, mustahil kita tabur apel mau tuai semangka. Atau sebaliknya kita mau tuainya durian, tapi kita taburnya jeruk. Mungkin kelihatan lucu ya, tetapi itu banyak orang pengen tuai duit, tapi nggak mau tabur duit. Banyak orang mau tuai cinta kasih, tapi nggak mau tabur cinta kasih. Banyak orang mau tuai pekerjaan, karir, klien, tapi dia nggak mau tabur yang sama. Dia pikir dengan pelayanan dan pelayanan, dia dapat semuanya. Mana bisa? Kalau kamu tabur pelayanan, ya kamu akan tuai benih dilayani. Kalau kamu taburnya benih apa, ya tuainya apa. Jadi banyak orang Katolik pinginnya tuainya harta, tapi nggak mau tabur harta. Nah itu yang aku bilang adalah kesalahan besar. Maka Galatia 6 ayat 7 ini mungkin ayat yang paling penting dari semua pelajaran hari ini. Galatia 6 ayat yang ke-7. Ya. Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7 coba dibaca, Dri.
Adrian dapat nggak? Ya, siapa ada baca? Gua baca. Ya. Belum. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Lihat ayat. Dia bilang, jangan sesat. Jadi ayat ini diawali dengan kata, jangan sesat. Termasuk kata yang menurut aku lumayan kencang, lumayan keras. Nah, kenapa jangan sesat? Ternyata kata firman, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Berarti, kalau sampai Paulus berani tulis ayat begini, berarti even di zaman dia, banyak orang suka bermain-main sama Allah enggak? Maksudnya dalam hal ini. Maksudnya banyak orang suka berbuat yang mereka pikir Allah nggak tahu. Yang mereka pikir Allah nggak lihat. Jadi mereka main sembunyi-sembunyi, justify mereka punya action, lalu berpikir bahwa Allah akan berdamai seperti mereka berdamai. Makanya banyak orang pikir, gue nggak usah nyumbang, tapi gue berhak dapat bagian. Gue nggak mau tabur uang, tapi aku mau tuai uang. Kan aku udah pelayanan 20 tahun, berhak tuh dapat bonus uang. Allah bilang jangan sesat. Itu kita permainin Tuhan. Sebab apa yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Sebab kecenderungan manusia adalah suka membenarkan tindakan sendiri. Betul? Apalagi yang udah tahu firman. Bikin kebenaran-kebenaran sendiri. Dan ini aku lihat, kalau nggak punya hikmat, makin parah. Ya, excuse demi excuse yang kelihatannya bagus, enak di kuping, tapi belum tentu yang Allah mau. Jadi ini penting. Makanya ayat bilang, jangan sesat. Allah nggak bakal dipermainkan. Apa yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Aku waktu dapat pelajaran ini awal-awal ya, nggak pernah lupa contohnya. Ini kisah nyata. Jadi dulu ya, ada seorang teman pengajar saya gitu. Dia udah tua sekarang. Orang kaya suaminya. Terus suaminya orang kaya, tapi punya banyak piaraan. Jadi aduh dia nyeleweng banyak. Ini kisah sederhana aja. Tapi bener true story. Dia nyeleweng banyak gitu ya. Dia banyak nggak setia sama istrinya. Ini aku dulu waktu PA berarti aku tuh masih muda dan masih anak kecil gitu, nggak tahu apa-apa, tapi aku udah diizinkan Tuhan dengar cerita begini. Jadi aku cuma nangkep gitu. Bahwa dia bilang, aduh istrinya tuh sampai udah pengen ceraiin dari kapan tahun. Tetapi karena istrinya ikut PA, tahu firman, maka istrinya diajarkan untuk bertahan. Karena masih ada anak, satu. Terus yang kedua, dia punya firman, harus kuat, dua. Dan yang ketiga, begini dia bilang, pembimbingnya bilang begini, jangan bodoh, suami you kaya, kalau you lari, cerai, nggak dapat duit, gitu. Tapi kalau you jadi istri, minimal ada duit gedean anak, ada duit buat bakal rumah, masih lumayan. Jadi udah jangan udah jatuh ketimpa tangga, cerdik sedikit, gitu. Yang homya ntar simpenannya, malah ntar dimasukin rumah jadi macam-macam. Udah itu jawaban sosiologinya lah. Nah, tapi poinnya adalah bahwa jadi begitu istrinya akhirnya setia. Kan tambah tua kan, tambah umur kan, tambah tua. Laki tambah tua, terus tiba-tiba dia kena stroke. Kena stroke parah. Orang udah bilang ini aku kalau nggak salah dengar ceritanya, kayaknya sempat koma. Terus kemudian nggak tahu gimana orang pada ngomong, mati nggak nih? Lewat nggak nih menurut kamu? Karena orang nggak tahu keadaan dia benar-benar unstable. Jadi orang pada bilang, ini lewat nggak nih? Atau dia bertahan ya? Semua pada bilang lewat. Pasti lewat. Karena kondisinya terlalu parah. Cuman satu dari sedikit orang yang bilang, dia nggak bakal lewat. Masih bertahan. Yaitu pembina PA itu. Guru PA yang dicurhatin sama konselingin sama istrinya. Dia bilang, nggak bakal lewat.
pasti masih bertahan. Kenapa? Sebab kita orang tahu firman. Kita orang tahu firman. Dan si istri kan curhat abis sama si pengajar PA itu. Jadi dia tahu kisah detailnya. Dan si pengajar PA tahu bahwa si suami ini keenakan. Kalau udah hidup bertahun-tahun, nyakitin istri, kagak setia, berani bawa piaraan masuk keluar rumah. Tiba-tiba stroke, terus kemudian mati. Wah, nggak aci banget. Ini bahasa sederhananya. Tapi tahu firman, dia bilang apa yang dia tabur dia akan tuai. Dan persoalannya suaminya belum tuai apa yang dia tabur. Maka betul, suaminya dengan keajaiban tidak meninggal. Recover. Tapi pian sui. Tahu nggak pian sui? Jadi dia mati setengah badan. Ngomongnya juga udah nggak jelas. Dan di hari tua dia sekarang perlu bantuan apa-apa, mau kencing, maaf kata, mau keluar WC, mau makan, mau apa, sekarang perlu bantuan orang. Siapa yang gotongin? Istrinya sekarang. Istrinya dari pertamanya. Piaranya udah pada nggak mau semua. Tapi sekarang istrinya yang rawat dia. Lucunya sekarang aku dengar cerita, kalau suaminya tiba-tiba pengen kencing gitu ya, terus mau kencingnya tengah malam jam 3 pagi, 4 pagi, dibangunin bininya kan. Marah ntar bininya. Apa sih? Ya gangguin. Terus ntar bininya marah, ngomelin suaminya. Dan suaminya nggak bisa apa-apa. Sekarang gantian. Dulu suaminya yang dominan sama bininya, sekarang bininya yang dominan sama suaminya. Anda lihat, apa yang kamu tabur, kamu pasti tuai. Jadi hidup itu harus hati-hati. Apa yang kau tabur pasti. Kamu jangan pikir kalau jadi suami yang kaya itu mikir, ya udah gue nyumbang gereja jutaan deh biar bayar dosa gitu ya. Nggak bisa. Kamu nggak bisa bayar dosa kamu, beli tiket ke surga, mikir dengan banyak nyumbang, dosamu akan diampuni. Kau tetap akan tuai apa yang kau tabur. Ingat, contoh lain. Penjahat di samping Yesus, ingat nggak waktu Yesus disalib? Dia punya dua penjahat kan, kanan sama kiri kan. Lalu yang aku lupa yang sebelah mana. Ini kalau kameraku rada gerak-gerak, dimaklumin. Bateraiku lagi low, aku mau charger bentar. Jadi ada dua penjahat. Yang satu aku lupa sebelah mana. Dia bilang apa? Yesus, kalau kamu anak Allah, tunjukin dong power kamu. Ingat nggak? Betul nggak? Tunjukin power kamu dong. Kamu bebaskan dirimu atau gimana? Dan that's it. Tapi penjahat yang satu, dia bilang apa? Tuhan, kalau kamu ingat aku, kalau kamu naik ke surga, ingat aku ya. Pendek cerita, dia bertobat. Dan penjahat zaman dulu, kalau dia hukuman disalib, kejahatannya pasti berat. Bukan yang ringan-ringan. Bukan yang cuman ngelirik ayam tetangga, atau yang cuman ambil ayam tetangga. Ini pasti yang kejahatannya berat punya. Terkutuk, kata firman. Jadi ini udah gawat. Tapi Yesus melihat pertobatan dari penjahat yang satu ini. Maka Tuhan bilang apa? Yesus bilang, hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Habis itu penjahatnya mati kan? Jadi menurut Alkitab, ini pelajaran lain, tapi menurut Alkitab, kalau orang bertobat di detik-detik terakhir hidupnya, habis itu mati, surga. Gitu. Ya. Nah, tapi bukan itu poinnya, itu pelajaran lain. Yang jadi poin adalah, ketika si penjahat bertobat, dan Yesus bilang, kamu akan masuk ke Firdaus hari ini juga, kan si penjahat nggak tertulis di Alkitab gini ya. Dia ngelirik ke prajurit terus bilang gini, prajurit, lihat kan, aku udah bertobat. Aku nyesel loh sama dosaku. Turunin aku dong sekarang dari salib. Enggak kan? Tetap biarpun dia bertobat, tetap disalib nggak kira-kira? Iya. Tetap. Sebab apa yang kamu tabur, kamu tuai. Pertobatan mengampuni roh kita. Pasti. Dan itu penting, lebih penting. Tetapi secara jasmani, apa yang kau tabur, pasti kau tuai. Jadi teman-teman, hati-hati. Ya.
Nah, ini apa yang kita tanam, itu yang bakal dihasilkan. Ini bisa berarti negatif, bisa juga berarti positif. Aku mau cepat aja ya. Yang negatif, kita lihat Ayub 4 ayat 8. Ayub 4 ayat 8. Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi kalau dia menabur kesulitan, dia tuai kesulitan nggak? Iya. Kalau orang rempongin hidupnya, ya dia rempong juga ntar bakalan. Ya. Susah. Amsal 22 ayat 8. Amsal 22 ayat yang ke-8. 2, 3. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang menabur apa? Kecurangan akan menuai bencana. Berarti kalau kau curang itu tuh nggak kelihatan kadang-kadang. Bahkan seringkali nggak kelihatan. Betul? Itu permainan tangan belakang kalau orang bilang. Tapi bagi Tuhan tahu nggak? Tahu. Jadi kau akan tuai apa yang kau tabur. Nah, lihat lagi Hosea 10:13. Hosea 10:13. Ya. Bentar, aku juga belum dapat. Kamu telah membajak kefasikan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah, coba garis bawah ini ya, ini ayat. Kamu telah membajak. Membajak berarti menabur, bagian dari menanam, ya, membajak. Apa yang kamu tabur? Kefasikan. Apa itu kefasikan? Hal-hal yang tidak baik lah, pokoknya gampang. Maka yang kau tuai kecurangan dan memakan buah kebohongan. Ingat, apa yang kau tabur, kau tuai. Dan dari tuaianmu ada buah-buahnya. Ya, jadi ini berdampak. Oke, sekarang lanjut lagi. Tapi ini juga bisa positif. Maka kita lihat ayat sebelumnya, Hosea 10:12-nya coba Michael dibaca. Hosea 10:12-nya. 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Ya, jadi menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Bukalah bagimu tanah baru sampai Tuhan datang menghujani kamu dengan keadilan. Kamu tabur keadilan, kamu tuai apa? Keadilan. Jadi ya, kau mungkin sering dengar di luar, lu baik sama orang gak bakal baik sama lu. It's not how the world works right now. Tetapi saya percaya teman-teman, ini iman. Bahwa kalau kau tabur kebaikan, kau pasti akan tuai kebaikan. Mungkin bukan dari orang yang kepadanya kamu tabur kebaikan. Tapi Tuhan terlalu punya 1001 cara untuk dia membalas apa yang telah kau tabur. Dan itu iman. Itu salah satu pegangan. Ya. Salah satu pegangan iman saya ialah kalau kita terus memberi kebaikan, mungkin orang yang terima kebaikan kita, dia bakal lupa. Take for granted atau aji mumpung bahkan. Tapi aku percaya Allah kita lebih besar daripada itu. Dan dia akan mampu gerakan orang-orang lain yang kita seringkali nggak sangka, tapi dia pakai untuk menuai keadilan buat kita semua. Itu iman. Makanya belajar lakukan. Lagi yang positif, Yakobus 3:18. Yakobus 3:18. Yuk, dibaca. 2, 3. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Kamu tuai kedamaian, kamu ada kebenaran. Kok beda, Koroy? Loh, kebenaran Allah itu adalah kedamaian. Makanya Allah bilang, damai yang kuberikan kepadamu adalah damai yang dunia tak bisa berikan. Ya, itu mah entah pelajaran lain jadi kepanjangan. Pokoknya itu pegang dulu ya. Amsal 11 ayat 8. Amsal 11 ayat 8. Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan. Ya, silakan. Orang benar diselamatkan
diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Iya, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kenapa diselamatkan? Karena dia benar. Kenapa dia jadi benar? Karena dia berbuat kebenaran. Kalau kau berbuat kebenaran, kau diselamatkan dari kesukaran. Oke, itu poin yang ketiga. Aduh, ini mesti dikebut dikit ya. Yuk, yang keempat. Tadi yang pertama semua dari benih. Yang kedua, benih itu harus ditanam. Yang ketiga, apa yang kita tanam, nyambung ya. Semua dimulai dari benih. Benih itu ditanam. Apa yang kita tanam, itu yang dihasilkan. Nah, sekarang yang keempat, hasil ya. Jadi, kita adalah tuaian dari masa lalu dan taburan untuk masa depan. Aku ulang lagi ya. Kita yang sekarang, kita di masa sekarang, adalah tuaian dari masa lalu dan taburan untuk masa depan. Amin nggak tuh kalau kalian nangkap firman-Nya? Jadi apa artinya? Amin. Artinya kita sekarang ini kalau aku ada pelajarannya di kelas, aku ada grafiknya. Jadi anggap hidup itu kayak garis dari awal sampai akhir, garis panjang. Dibagi 3, ada masa lalu, sekarang, dan depan. Kita sekarang masa sekarang kan, 20 Mei ini kan. 20 Mei bukan, 19 Mei. 18 18 Mei. di sini Koray. Ya, belum ganti waktu. Nah, kalau kamu lihat, itu sebenarnya kita lagi di masa sekarang. Kita ini lagi menuai apa yang kita tabur di masa lalu. Jadi tergantung kamu dulu gimana. Kalau kamu tabur nyontek, bohong, jahat sama orang, nggak adil, aji mumpung, serakah, nggak benar, ya kamu tuai sekarang. Dulu kamu suka rebut laki orang, sekarang kamu direbut gantian, ya kan? Dulu kamu suka rebut hak milik orang lain, sekarang gantian, hakmu diambil. Tapi sekarang ternyata kamu lagi dapati diri kamu ikut Tuhan. Betul, mungkin tengah-tengah antara masa lalu dan masa sekarang, mungkin somewhere in between, mungkin 5 tahun lalu, 2 tahun lalu, mungkin kamu tiba-tiba bertemu Tuhan. Entah kena kanker, kena bangkrut, kena putus cinta, kagak ngerti lah. Pokoknya ketemu Tuhan. In the middle between masa lalu dan sekarang. Jadi sekarang kamu tahu firman. Sekarang kamu bersuka cita sama firman. Sekarang mau jadi pelaku firman. Tapi kamu juga lagi tuai apa yang kamu telah lakukan di masa lalu. Dan kalau masa lalu kamu tabur jelek-jelek, kamu sekarang tuai yang jelek-jelek nggak kira-kira? Iya. Tapi kamu lagi cinta Tuhan. Sedangkan firman Tuhan bilang, dia sanggup, dia mampu, dia ini. Tapi kok sial terus ya Tuhan ya? Kok kayaknya jahat, kayaknya kok nggak dapat terus ya? Kamu lupa, kita lupa bahwa kita sebenarnya lagi tuai masa lalu kita. Sampai kapan ya? Kagak tahu, tergantung seberapa banyak kamu tabur. Nah, kira-kira. Jadi makanya hidup dirasa sulit. Ini lagi sulit. Kamu lagi tuai masa lalu yang kagak enak, tapi kamu juga lagi mau menikmati janji Tuhan. Makanya aku bilang belajar untuk kuat dalam Tuhan. Sebab selagi kamu lagi menuai yang berat akibat masa lalu, kita harus berjuang untuk tetap tabur yang benar. Itu poinnya. Banyak orang kalah di sini. Dia tua yang nggak enak, kagak kuat. Jadi dia dibohongin orang. Terus firman bilang, ampuni. Mana bisa dia bilang begitu. Padahal dia udah buat jujur. Dia lupa dulu, dia tukang bohong. Jadi gimana sekarang kita dibohongin orang, tapi tetap ngampunin. Padahal dia yang salah. Gimana rasanya kita yang benar pendapatnya, tapi somehow kita jadi yang salah. Nah, belajar. Makanya tantangan terbesar adalah masa sekarang. Di mana kita sambil menuai yang buruk akibat taburan masa lalu, kita berjuang untuk tabur yang benar. Kenapa? Sebab ada hari depan. Kalau sekarang kamu kecewa karena tuaian masa lalu, dan kamu makin sakit, makin auban, makin keksim gitu ya, makin moyung sama orang-orang, sama hidup sendiri, terus makin jahat lagi, nanti masa depan kamu akan serupa, bahkan lebih parah lagi daripada masa sekarang dan masa lalu kamu. Ini emang gak gampang. Tetapi itulah kenapa Tuhan panggil kamu sekarang. Tuhan baik sebenarnya kalau aku bilang. Jadi ingat, itu baik sekali. Ya. Ingat, memang keselamatan membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dan dosa asal. Betul. Ya. Tetapi ingat, secara jasmani kau akan tetap harus tuai.
ya tetap tuai. Kalau kau nyolong, ya di penjara. Gitu. Nggak bisa kamu bilang, kan gue udah bertobat Kristen, bebaskan semua kesalahan. Nggak bisa. Secara roh diampuni. Tapi secara jasmani, jalan terus. Gitu. Nah, sulit kan? Tetapi ini masa-masa yang memang harus dilalui. Nanti di hari depan, kemenangan akan lebih kelihatan. Ya, gitu. Baik. Sampai sini nangkap kira-kira? Oke, lanjut ya. Lanjut. Nggak perlu. Yang kelima. Kita menuai di waktu yang berbeda dengan waktu kita menabur. Kita menuai di waktu yang berbeda dengan waktu kita menabur. Again, kelihatan sederhana. Tapi poinnya apa yang aku mau tekankan? Yang aku mau tekankan adalah bahwa hukum tabur tuai itu proses. Itu tidak instan. Ya. Terkadang ada proses yang makan waktunya cuma 2 hari, tergantung. Kadang ada yang makan 2 abad. 2 abad mah nggak bisa. 2 dekade. Ya, 2 dekade, 20 tahun. Kadang ada yang tuaiannya besok dapat, ada yang tuaiannya lama baru dapat. Sebab hukum tabur tuai itu nggak instan. Ingat, ada beda. Ya. Mari kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 5. Pengkhotbah 3 1 sampai 5. Bentar ya. Yuk. Oh, ini baca ayat 1 dan 2-nya aja lah, Mato. Ya. 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menanam dan mencabut yang ditanam. Berarti apa, teman-teman? Segala sesuatu ada waktunya. Ini ada pelajaran lain bilang begini. Bahwa salah satu kualitas Kristiani yang paling sulit untuk diperoleh tapi harus diperoleh oleh setiap anak Tuhan adalah the quality of waiting. Menanti. Waiting itu nggak gampang. Tetapi itu quality Kristen yang benar-benar langka dan dicari. Belajar menanti waktu Tuhan. Menanti bukan berarti pasif dan tidak melakukan apa-apa. Menanti artinya tetap aktif, tetap berjuang, tetapi juga berharap. Nah, gimana balance-nya? Seiring waktu, kau akan temukan. Ya, belajar semuanya. Jadi, kita belajar sabar menanti. Ingat, sebab tabur tuai tidak instan. Segala sesuatu ada waktunya. Itulah kenapa belajar waiting. Galatia 6 ayat 9 bilang apa? Galatia 6 ayat 9. Kalau Anda perhatikan, dari tadi ayat yang kita buka, bolak-balik lama baru, perjanjian baru. Berarti apa? Hukum ini dari zaman dulu sampai perjanjian baru tetap berlaku. And it is critical. Ya. Kita lihat Galatia 6 ayat 9. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Sampai 2 kali Paulus bilang, jangan jemu-jemu dan jangan menjadi lemah. Kenapa? Kalau Paulus bilang begitu, berarti dia tahu nggak bahwa seringkali banyak perbuatan baik kita itu biasa tuaiannya lama. Bisa nangkep nggak kira-kira? Ya, Galatia 6 ayat 9. Paulus bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dia bukan tanpa alasan ngomong begitu sama jemaat di Galatia. Kalau dia ngomong begitu, pasti karena ada reason dong. Maka dia bilang lagi, jangan coba bayangkan kamu Paulus tulis surat sama teman kamu gini. Jangan jemu-jemu buat baik. Nanti kalau udah datang waktunya, lu pasti tuai. Tapi lu jangan jadi lemah. Kalau kita tulis gitu ke orang lain, pasti kira-kira keadaan orang yang kepadanya kita tulis, dia pasti satu, banyak berbuat baik. Betul? Tapi juga yang kedua, dia pasti lemah. Capek. Kenapa? Karena pasti tuaiannya dia nggak dapat. Dia rasa dia nggak dapat. Tapi Paulus bilang, tuaian pasti datang. Tapi memang perlu waktu. Dan kita perlu bersabar kalau kita tidak menjadi lemah. Itu. Jadi perlu menanti. Lucunya nih, yang makin lucu lagi, aku belajar. Yang ini nggak ada di Alkitab, yang ini pengalaman pribadi. Lucunya kalau buat baik, lama nuainya.
Kalau buat jahat ya, kalau buat jahat, nggak tahu deh Michael, kamu coba aja. Bohong hari ini, besoknya Syariawan nggak tuh? Ya kira-kira. Ya kan? Sakit Gitu perut kan? ya. Pakai perut, ya kan? Bohong hari ini, besoknya ada aja gitu. Mobil ketabrak, handphone jatuh, ya kan kira-kira? Gitu. Oke, baik. Jadi itu kira-kira poin yang kelima. Kita menuai di waktu yang berbeda, nggak bersamaan. Nah, yang keenam. Hukum tabur tuai mengajarkan bahwa hasil tuaian selalu lebih banyak dari jumlah taburan. Apa yang kita reap itu pasti lebih banyak dari yang kita sow. Itu udah aturannya. Sebab dalam Tuhan tidak ada pertambahan. Itu kalau kamu ngerti, dalam Tuhan itu bukan addition. Tapi dalam Tuhan itu kelipatan, multiplication. Ya. Jadi dalam Tuhan itu kalau kayak tabungan perbankan, dalam Tuhan itu bukan tabungan. Kalau tabungan kamu cuma nambah bunga itu pun nggak seberapa. Tapi aman. Tapi tabungan, lama. Tapi kalau kamu mau ada kelipatan, harus invest nggak? Iya. Dan kalau invest berarti apa? Jangka panjang nggak? Iya. Jangka panjang berarti sabar menanti nggak? Iya. Sabar menanti, terus kalau jangka panjang berarti apa? Makin besar return, makin besar resiko nggak? Betul. Iya. Udah itu, dan apa yang terjadi di dunia perbankan itu udah relevan sama hidup kita. Kalau kamu mau tuai besar, invest besar. Kamu mau dicintai besar, cintai orang lebih besar lagi. Ya. Nah, tetapi ingat, ini bisa berarti positif, bisa berarti buruk. Kalau kamu tabur kebaikan, kamu akan terima kebaikan lipat kali ganda. Kalau kamu tabur kejahatan, kamu juga akan tuai lipat kali ganda. Karena dalam Tuhan itu multiplikasi. Kenapa multiplikasi? Ingat, itu bukan sembarang benih. Apa yang Allah taruh di hidup kita ada potensi eksponensialnya semuanya. Makanya Markus 4 ayat 8 bilang begini. Ya. Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Jadi nggak ada bilang bahwa dia cuma nambah. Ingat nggak? Waktu perumpamaan tentang talenta, Yesus kan bisa karang cerita semau dia, betul? Tapi dia bukan Yesus yang kayak begitu. Apalagi perumpamaan. Perumpamaan selalu banyak makna yang tersirat di balik yang tersurat. Maka Yesus sampai bilang perumpamaan talenta, hamba 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 sama 2, mereka pergi mengusahakan. Betul? Pas mereka balik, tuannya puji-puji. Dan dikasih reward. Rewardnya bukan yang 5 dikasih 2, yang 2 dikasih 3, bukan. Tapi yang 5 dikasih berapa? 5 lagi. Kelipatan nggak tuh? 2 kali lipat. Yang 2 dikasih berapa lagi? 2 lagi. Kelipatan. Yesus sebenarnya bisa aja bilang yang 5 dikasih 2, yang 2 dikasih 1. Tapi kalau Yesus kasih 5 kasih 5, 2 kasih 2, berarti apa? Kelipatan. Apa yang dia konsisten dengan hukumnya sendiri. Betul? Iya. Jadi itu adalah poinnya. Baik. Jadi Koroy, tuaian dapat ditingkatkan nggak kalau menabur banyak? Bisa. Ya, jadi kalau kamu tabur banyak, kamu akan tuai banyak. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. 2 Korintus 9 6 sampai 7. Ya. Tapi baca 6-nya dulu, Michael, ya. Baca 6-nya dulu. 2 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi itu kata firman, kalau kamu tuai dikit, tabur dikit, tuai dikit. Kalau kamu tabur banyak, kamu tuai banyak. Gampang. Tapi ingat ya teman-teman, jangan jadikan Tuhan kayak pialang saham. Jangan kamu pikir, oh berarti bisa cari duit pakai nama Tuhan. Jadi jangan sampai kamu masukin kolekte 10 juta, terus kamu bilang Tuhan dalam nama Yesus 30 kali lipat. Gitu. Kalau kamu doa kayak begitu, garanti nggak bakal didengar sama Tuhan. Sebab ayat 7 berkata, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mungkin Allah nggak bilang maksud yang terselubung ada di sini. Tetapi poinnya adalah Allah melihat hati. Dan dia tahu hati kita itu sebenarnya mau untungin diri sendiri pakai jalur Tuhan. Atau memang sungguhan kita mau memberkati setiap orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini nggak bisa ada yang tebak, nggak bisa ada yang tahu, nggak bisa ada yang hakimin, kecuali diri sendiri dan Tuhan nggak? Yes. Iya. Jadi apa? Banyak kita nggak boleh menghakimi. Itu bagian Tuhan. Kalau orang cuma kasih sekian, kita jangan bilang, kok cuma kasih sekian? Belum tentu. Siapa tahu memang dia relanya segitu, nggak apa-apa, dia akan tuai segitu. Ya. Nah, jadi aku bilang ini lebih gampang kalau pakai uang. Tapi ingat, ini berlaku dalam segala hal. Kalau kamu pelit, orang Indo tuh ya, aku bilang pelit orang Indo, rata-rata. Misalkan tuh ya, misalkan siapa nih, aku cari nama orang lain, biar gampang. Misalkan Anastasia Thea, ya, nggak tahu siapa dia. Misalkan Thea ini, dia jago bikin kue, gitu kira-kira. Mungkin dia jago bikin pastel tutup. Terus pastel tutupnya terkenal. Dan nanti orang nanya, resepnya apa sih? Bumbunya apa? Kita seringkali orang Indo pelit. Nggak mau kasih tahu rahasia dapur. Betul kira-kira? Nggak mau. Karena ntar takut di copy lah, takut apa. Ya, aku ngerti dari sisi bisnis point of view betul. Tetapi coba aku mau challenge kalian dari sisi iman. Kalau bagi ilmu, bagi aja. Ya, nanti dari pastel tutup kamu, percayalah. Orang mau ikut kayak gimana, tetap kalau memang hasilnya kamu, otentik kamu. Yang kedua, bagi aja nggak masalah. Kamu bagi ilmu, Tuhan akan tambahkan ilmu baru buat kamu. Ntar kamu bikin pastel tutup, ntar bagi-bagi, jadi bisa bikin pastel yang lain. Jadi bisa yang lain lagi. Nah, orang Indonesia itu suka ketakutan. Ya, jadi nggak mau bagi-bagi ilmu. Oke, kalau rahasia dapur kamu mau tutup, silakan. Tapi ilmu ya dibagi gitu kira-kira. Tergantung natur bisnisnya lah. Belajar bagi. Ya. Jadi itu adalah kuncinya. Ingat, jangan jadikan Tuhan tanam saham. Kita nggak bisa ukur begitu. Tuhan tidak mencari orang kikir atau orang yang licik. Tapi Tuhan mau, ingat ya, Tuhan tidak mau memberkati orang seperti itu. Tetapi Tuhan mau memberkati orang yang dapat dia pakai untuk memberkati orang lain. Ya. Mari kita ulang lagi ya. Tuhan tidak mencari orang yang licik atau kikir. Tapi Tuhan mau memberkati orang yang dapat dia pakai untuk memberkati orang lain. Dan orang yang dapat dipakai untuk memberkati orang lain rata-rata murah hati. At least mereka punya quality itu. Betul? Kalau enggak, ngapain mau dipakai? Maka ayat 10, 2 Kor 9 ayat 10. Coba kita lihat 2 Kor 9 ayat 10. Yuk, bentar lagi beres. 2, 3. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Garis bawahi, dia melipat gandakan. Lagi-lagi dia konsisten, dia lipat gandakan. Baik, yang ketujuh. Kita menanam dengan iman, garis bawahi. Hukum Taurat Tuhan mengajarkan bahwa kita menanam dengan iman. Bukan dengan emosi atau kondisi hidup saya. Ingat, we give by faith, not by feeling. We give by faith, not by sight. Ingat, sebab sejujurnya, kalau ikutin feeling, daging kita dipenuhi dengan keegoisan. Betul kira-kira? Ingat, manusia itu dasarnya egois. Jadi apa-apa self-centered. Jadi kalau kamu beri dengan egois kamu yang jadi tolak ukur pemberian kamu kepada Tuhan. Kamu yang pegang kendali. Mau kasih sedikit, berapa-berapa. Enggak. Tetapi give by faith. Udah egois, manusia malas lagi. Juga bukan memberi karena kondisi hidup. Karena kondisi hidup itu nggak selamanya stabil. Contoh sekarang tahun 2020. Januari normal, April lain cerita. Betul kira-kira? Nggak bisa tebak. Tetapi kita memberi dengan iman. Artinya apa? Mau dalam untung dan malang, suka duka,
Kalau emang ini nasyar sumpah saya sama Tuhan, lakuin. Gitu. Banyak orang paling sulit sama gini soal duit. Waduh, paling itu aku pokoknya kalau PA panen bertumbuh terus, satu hari kelak kau siap terima pelajaran soal duit. Itu pelajaran keras. Tapi ya kayak gini kira-kira kisi-kisinya. Ya. Jangan, banyak orang nggak bisa. Kalau tabur waktu dia oke, dia tabur tenaga oke, dia tabur talenta oke, dia bagi-bagi ilmu oke lah. Tapi tabur uang, nehi. Gitu kira-kira. Ya, nggak mau rugi. Maka Anda lihat, ini adalah kondisi kita. Dan kita harus berjuang. Mazmur 126, 5-6. Niat bagus sekali. Mazmur 126, 5-6 bilang apa? Pelan-pelan. Ya, aku juga nyari nih. Mazmur 126, 5-6. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Hari ini ada 3 ayat yang aku mau kau tangkap. Yang pertama tadi Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kau tabur pasti kau tuai. Amin kan? Amin. Amin. Yang kedua, Yohanes 12:24. Bahwa benih harus mati. Kalau dia tidak mati, dia nggak bisa menghasilkan berbuah. Tapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan. Jadi biji harus mati. Yang ketiga, ini ayat hafalan kalian. Mazmur 126, 5-6. Lihat ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ada kata nabur, ada kata tuai. Tapi lihat, orang-orang yang menabur tapi mencucurkan air mata. Berarti kira-kira nih, orang kalau menabur tapi sambil nangis, kira-kira dia nabur dengan sebenarnya ada kesukaran nggak dalam hidupnya? Ada. Sebenarnya ada tantangan hidupnya. Bahkan kalau aku berani sebut, mungkin hatinya belum 100% rela. Mungkin. Tapi dia berjalan dengan tetap maju, sambil menangis dan mencucurkan air mata. Mungkin dia berat hati, mungkin dia tahu ini sebenarnya persembahan terakhir dia atau gimana. Nggak tahu, alasan berbeda. Tapi kata Tuhan, persembahan yang demikian Tuhan terima. Karena itu iman. Maka janji firman, kalau kita seperti itu, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Pasti pulang, kata firman. Pasti. Sambil bersorak-sorai, sambil bawa berkas-berkasnya. Itu iman. Jadi saya bilang sama teman-teman, belajar menabur. Menabur bukan cuma sekedar menabur yang kau sanggup. Tapi kalau kadang-kadang Tuhan ketuk di hatimu, beri apa yang kau tahu, kau sakit beri sebenarnya. Sebenarnya emosimu nggak siap. Tapi kalau Tuhan ngomong di hatimu jelas sekali, beri. Dan kau udah feeling kuat, beri. Orang Indo kan kayak gini, dia terima gaji pertama 20 juta. Dia udah ikrar, gue kalau terima gaji 20 juta, gue mau kasih kolektor ntar minggu pertama 1 juta. Tapi dia bernasar begitu Senin. Aneh tapi nyata, ntar pas minggu, boro-boro 1 juta. Cepeceng kali, nggak tahu gimana. Dari Senin sampai Minggu, depresiasinya kuat banget, gitu kira-kira. Ya kan? Kenapa? Karena ingat, daging manusia seperti itu. Belajar. Ya, baik. Sebab kita menanam dengan iman. Yang ke-8 yang terakhir. Saya recap lagi. Jadi yang pertama, hukum tabur tuai mengajarkan semua dimulai dari benih kecil. Yang kedua, benih ini ditanam supaya dia bekerja. Kalau nggak ditanam, cuma nangkring di tempat kamu, nggak ada guna. Tanam, mati. Sebab apa yang kamu tanam, itu yang akan dihasilkan. Dan ingat, apa yang kita tabur di masa lalu, kita tuai di masa sekarang. Tapi jangan menyerah. Sesulit apapun, tabur yang benar di masa sekarang. Karena ada masa depan kamu. Ya, dan Tuhan jamin masa depan kita. Yang kelima, kita akan menabur dan menuai di waktu yang berbeda. Tapi pasti. Kapan? Waktu Tuhan. Ya. Yang keenam, ingat, hasil tuaian selalu lebih banyak dari taburan. Sebab apa, teman-teman? Kita bisa menghitung jumlah biji dalam sebuah apel.
Tetapi kita tidak bisa menghitung berapa apel yang akan dihasilkan dari sebuah biji. Nangkep nggak, Michael? Coba Ya kan? lagi kok, lagi. Ya, mumet. Kita bisa menghitung berapa biji dalam sebuah apel. Jadi kamu beli apel, you can count berapa bijinya. 5, 4. Tetapi kamu nggak bisa menghitung berapa apel yang akan dihasilkan dari sebuah biji. Yang jelas lebih banyak. Betul? Gitu. Betul. Nah, yang ketujuh, ya, kita tanam dengan iman. Bukan dengan maksud licik, mau, kalau orang Chinese bilang mau co Yesus. Apa tuh co Yesus? Jadi mau coba cari duit pakai nama Yesus gitu kira-kira. Ya. Jadi jangan begitu. Tuhan tahu isi hati kita. Dan dia pasti akan perhitungkan. Nah, yang terakhir, kalau kamu udah tahu ini semua, maka yang terakhir adalah kapan waktu yang terbaik untuk mulai ini? Waktu yang terbaik untuk menanam adalah sekarang. Ya. Waktu yang terbaik untuk menanam adalah sekarang. Aku bikin pelajaran ini dari tahun 2017. Berarti ini udah 3 tahun pelajarannya. Jelas waktu aku buat pelajaran ini 3 tahun lalu sama sekarang udah berbeda. Tapi lihat nggak betapa luar biasanya firman Tuhan. Bahkan menurut saya di tengah situasi corona ini, menurut saya ini adalah kesempatan besar untuk kau menabur. Oh teman-teman, aku ya nggak tahu kalau di Jakarta, kalau di Sydney, aku bilang sama teman-teman komunitasku, ini kesempatan besar untuk kita tabur sebanyak mungkin benih kebaikan. Lu bikin salmon pasta, bagi-bagi teman-teman lain. Lu bikin pastel tutup, bagi-bagi ke teman-teman lain. Kamu nggak bisa masak tapi punya duit, bagi-bagi. Kemarin di komunitas kami ada yang pesen kue tiaw goreng buat 100 anak, coba tuh. Buat semua anak PA dikasih. Lu gila kali ya. Iya, dapurnya bukan dapur orang, cuma dapur anak kos doang. Jadi tuh ya dapurnya ngoseng terus sampai 100 kue tiaw gitu. Jadi dia bilang aku nggak bisa masak Korea, punyanya duit. Dia bilang udah aku minta teman PA bikinin kue tiaw 100, terus udah gitu kita kirim ke semua orang kira-kira. Ya, kemarin Mother's Day, 12 Mei itu Mother's Day di Gaya Bule. Kita ada PA orang tua, ada 12 ibu-ibu di komunitas yang di Sydney, 12 ibu, baik yang udah tua maupun yang masih baru punya anak. Tinggalnya jauh-jauh. Kalau udah keluarga muda, tinggalnya jauh-jauh. Karena daerah sini mahal. Daerah kota dekat ini mahal. Jadi mereka tinggalnya yang pinggir-pinggir, jauh-jauh. Tapi kemarin kita beliin 12 kado. Kalau bunga di sini overpriced. Bunga jadi mahal sekali. Jadi kita kasih barang yang lain. Tapi kan biar nggak kehilangan momentum, kita kirim. Jadi kita kirim dari beli barang jam 3 sore, kita kirim sampai keliling Sydney, jam 11 malam baru sampai. Tapi ibu-ibunya menghargai sekali. Kalau aku bilang teman-teman, ini adalah kesempatan baik untuk menabur. Menabur lebih dan lebih lagi. Bukan cuma uang, tapi tabur perhatian, tabur tenaga. Tapi kalau kamu mau tabur uang, tabur uang. Kamu mau tuai uang, tabur uang. Kamu mau tuai kebahagiaan, tabur kebahagiaan. Percayalah, kamu pasti akan menuai apa yang kamu tabur. Tepat pada waktunya. Jika kamu nggak menjadi lemah dan lesu. Ya, karena waktu yang terbaik adalah sekarang. Sekarang yang kutulis di 2017 sama sekarang yang kutulis yang kuomongin sekarang benar-benar beda, men. Benar-benar sekarang waktu yang terbaik. Krisis menyimpan kesempatan. Ambil kesempatan itu dan tabur sebanyak-banyaknya. Ya. Ayat terakhir Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Pengkhotbah 11 ayat keempat. Bentar. Oke. 2, 3. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Apa artinya? Banyak orang cuma kerjanya ngeliatin angin. Artinya apa? Do nothing. Gak ngapa-ngapain. Dia cuma ngeliatin doang, oh ya hidup begini. Oh ya ada acara ini. Oh ya corona lewat. Oh ya corona ada. Dia ngeliatin awan terus, gak bakal menuai. Artinya apa? Kalau kamu cuma ngeliatin angin awan yang gak kelihatan, itu artinya benar-benar Salomo bilang tidak melakukan apa-apa. Maka itu adalah kesia-siaan.
Sebab waktu yang terbaik adalah sekarang. Oke? Jadi sebagai penutup aku mau bilang teman-teman bahwa sebenarnya Tuhan itu punya rencana luar biasa. Cuman kita seringkali takut, ya. Tadi aku udah bilang, aku cuma mau tutup begini. Banyak orang mau tabur waktu. Mungkin aku tutup begini deh. 2 hal yang orang paling sulit tabur. Apalagi orang pelayanan. Jadi mungkin gini. 2 hal yang orang paling sulit tabur dalam pelayanan. Apalagi orang pelayanan. Bukan tabur waktu. Tabur waktu mah banyak yang mau. Ini buktinya sekarang jam segini masih pada mau PA, ya kan? Orang mau tabur waktu. Ada orang mau tabur talenta. Tadi siapa tuh yang nyanyi? Banyak. Ada yang bisa main gitar, dia main gitar, nggak dibayar nggak apa-apa. Dia ngajarin juga nggak apa-apa. Banyak orang mau tabur talenta. Banyak orang juga mau tabur tenaga. Bantuin angkat-angkat kursi, jemput-jemputin orang. Tabur talenta, tabur waktu, tenaga, oke. Tetapi ada 2 hal yang orang seringkali nggak mau tabur. Yang pertama adalah tabur uang. Biar dia udah ikut Tuhan puluhan tahun, tetap aja when it comes to money, Arab Yahudi. Ya. Tetap aja Arab Yahudi. Pelitnya minta ampun. Ya. Benar-benar kalau buat Tuhan remah-remah yang kamu kasih. Yang dulu aku pikir itu yang paling berat orang mau tabur itu duit. Tetapi ternyata setelah makin jalan ke sini, ternyata duit bukan yang paling berat. Jadi kita pikir paling berat ya, tapi ternyata ada lagi yang lebih berat lagi. Karena aku temukan dalam hidup sepelit-pelitnya orang, toh tetap banyak juga orang yang dermawan, murah hati. Aku lihat di komunitasku banyak orang yang begitu berkemenangan soal uang. Jadi aku pikir wah bagus. Tapi ada satu taburan lagi yang orang tuh aduh bawa kamguan banget, nggak mau banget. Apa itu? Ilmu. Apa? Ilmu tadi. Bukan ilmu. Orang seringkali nggak mau tabur atau korban, sama aja bahasanya. Orang seringkali nggak mau korban harga dirinya. Orang nggak mau tabur benih untuk merendahkan diri. Kalau pendapat dia nggak diterima, dia mundur dari komunitas. Ditegur sedikit, kesinggung sedikit, mulai. Mungkin dia nggak keluar, tapi dia pasif agresif seumur hidup. Sejak saat itu kalau ngomong kenceng kalau sama kamu. Karena dia nggak siap untuk korban harga diri. I wish aku bisa ngeliat muka kalian semua, tapi yang kulihat gambar kalian. Ya, yang kulihat cuma muka Michael. Matiin Ya. dulu deh kalau gitu. Tetapi benar aku ya, nggak apa-apa muka kamu ya kalau dimatiin. Ya, oh ini poin-poin begini kok. Ya, ini poin dimana akan lebih dapat kalau I see you face to face. Tetapi aku mau kalian benar-benar ambil waktu untuk merenungkan. Bahwa banyak dari kita seringkali nggak siap untuk korban harga diri. Gengsi itu tetap mau dijaga. Padahal tadi dia bilang benih itu harus mati. Ada teman aku, ini direkam kan, biarin, nggak usah sebut nama tapi. Ya. Tidak mau pelayanan karena capek diomelin. Ya. Nggak mau pelayanan karena capek diomelin. Yang ngomelin juga siapa, nggak ngerti dah. Ya kan? Tapi Anda lihat, seringkali, karena kenapa begini? Karena kalau di Katolik, pelayanan kita seringkali sukarela. Jadi dia pikir karena gue udah sukarela, lu jangan macam-macam. Udah bagus, gue mau sukarela. Ya dia nggak ngomong begitu. Kalau ngomong begitu kita malu dong. Tapi mentalitasnya begitu. Udah bagus, gue mau korban waktu. Udah bagus, mau korban apa? Udah bagus, korban ide, korban apa semuanya. Lu jangan ganggu-ganggu harga diri gue. Apalagi Jakarta yang serba pressure.
di mana kita mengharapkan komunitas itu sebagai tempat kita bisa mengadu dan lega dan relief stres gitu. Malah sekarang diomelin. Malah sekarang dituntut lagi. Kalau kau mau seperti itu, salah besar masuk komunitas. Kau nggak bakal tahan lama. Kau cuma 1-2 musim dalam hidup panen. Ya, tapi belajar. Banyak tabur untuk harga diri direndahkan. Karena saya percaya, barang siapa yang direndahkan, dia akan ditinggikan. Dan barang siapa yang dia harus makin lebih kecil, kita harus makin lebih kecil, dan Tuhan harus makin lebih besar. Jadi belajar. Ini step by step. Tapi aku percaya malam hari ini, semoga firman hari ini boleh membakar kita untuk berubah. Demikian, sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Alright, thank you Koroy. Boleh tepuk tangan virtualnya, guys. Gimana caranya? Koroy. Iya. Thank you, Koroy. Ya. Kita mau buka sesi pertanyaan dulu, Koroy. Boleh? Oke, mau coba. Iya. Mungkin dari teman-teman dulu ada yang mau langsung nanya, boleh unmute, terus nanti sebut nama, terus sebut pertanyaannya. Yuk. Kalau nggak ada, dari saya sebenarnya ada sih. Oke, coba. Oke, ini tadi ada ini sih Koroy yang soal tabur harta ya. Kalau misalnya tabur harta itu kan bukannya nanti motifnya juga jadi, soalnya kan tadi di awal juga ada sebut kita harus matiin daging dulu kan. Nah, gimana itu nanti bandingin motifnya ketika kita mau tabur harta itu untuk mindsetnya itu untuk someday kita dapat harta juga. Kalau aku saranin Michael, kamu mulai dulu aja. Kayak slogannya Tokopedia, mulai dulu aja. Berdasarkan cerita dari kesaksian teman-temanku, aku ngomong gini karena aku udah mulai. Aku nggak mau sebut katanya, tapi it is what it is. Perpuluhan. Ya. Tapi aku ajarin ke teman-teman, anak-anak PA, that's not the main goal. The main goal is to give. Gitu. Nah, aku bilang sama teman-teman, samalah. Apa kayak kamu mau sehat badannya jadi gitu, kayak bodybuilder. Kamu terus minta teman kamu latihan. Barbel. Angkat berapa kali nih? 10 kali. Ya itu kan standarnya. Kamu mau tahu standarnya supaya kamu bisa tahu how to start. Nah ini sama. Tuhan bilang standarnya perpuluhan, 10%. Tapi itu nanti pelajarannya. Tapi kalau menurut aku yang penting ialah kamu mulai dulu. Aku juga udah mulai 10 tahun lalu. Dan teman-temanku mulai mengikuti. Aku pikir cuman aku yang ngalamin. Tapi ternyata berdasarkan, kan kalau ini kan private ya, rada-rada orang nggak mau cerita. Jadi tapi kalau kita lagi waktu berdua ngobrol, terus one thing led to another, jadi ngomong soal kita punya financial gitu, ternyata sama. Ternyata bahasa berbeda, tapi ternyata poinnya bahwa ketika kita memberi, kita nggak terima duit langsung. Yang kita terima adalah kita punya mindset gitu. Somehow tapi pasti kita mengalami satu perubahan di dalam kayak, oh, begini artinya memberi. Oh, begini toh makna memberi. Oh, begini toh sukacitanya. Jadi ternyata kita masing-masing dengan gaya bahasa sendiri, kita merasa yang Tuhan ubah pertama kali ialah dalam kita tentang uang. When you give, yang Tuhan ubah dalamnya kita dulu. It's not like uang langsung uang. Karena kalau kayak gitu kita akan sama shallow-nya. Tapi yang Tuhan ubah tuh pertama-tama dulu mindset kita. Kedamaian internal kita. How we portray money and financial in general. Jadi istilah kayak kamu beli ilmu dari Tuhan. Unspoken knowledge, unspoken skill, tapi itu greatly affect your heart and your mindset in looking money in a completely different way. Gitu. Ya. Jadi aku bilang kamu nggak akan ketemu jawabannya sampai kamu mulai sendiri. Gitu. Mungkin awalnya daging ngomong, semoga kelipatan ya. Namanya juga manusia nggak bisa dipungkiri. Tapi just give dan jangan dipikirin lagi. Nanti pelan tapi pasti Tuhan akan bentuk kamu dulu punya dalam.
sampai kamu jadi satu saluran yang baik gitu kira-kira untuk menerima. Oke, That's my thank you. answer. Ya. Jadi teman-teman ada lagi? Kalau nggak ada, coba nih kemarin kita juga udah kumpulin beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan ya. Aku coba kamu ngomong deh biar aku gampang. Ya, mungkin ini aku pilih beberapa ya, Koray. Ya, boleh. Nih, tadi juga ini kebetulan dia bawa ayatnya yang sama. Tadi Koray juga sebut yang Galatia 6 ayat 9. Iya. Ini kan kita dibilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Iya. Karena akan datang waktu menuai. Tapi kalau misalnya kita mengalami kegagalan atau penolakan, atau misalnya kehilangan motivasi, gimana nih cara menyikapinya? Aku percaya pasti ada masa jemu-jemu berbuat baik. Aku juga, apalagi kalau kita orang baperan ya. Kalau kita orang baperan pasti kesel banget gitu. Tetapi aku bilang teman-teman aku jawab pakai pengalaman aja ya. Aku jawab pakai gini. Pada akhirnya di saat kamu sedang lagi dalam keadaan jenuh berbuat baik dan kamu mantepin hati kamu, ini terakhir kalinya gue buat baik, ini terakhir kalinya gue tolongin orang ini, atau ini terakhir kalinya gue sumbang ini ke komunitas, nggak lagi. Di situ akan kelihatan nilai kamu sebenarnya apa. Kalau nilai kamu sebenarnya adalah kamu memang mencintai komunitas panen ini, dan kamu mencintai orang-orang Tuhan, dan kamu mencintai Tuhan sendiri, kamu nggak bisa ngelawan, men. Kamu pada akhirnya tetap akan begitu dibayain dikit, begitu dibayain dikit, luluh lagi gitu kira-kira. Ngerti nggak? Karena nilai kamu yang aslinya kelihatan. Kalau kamu capek terus mundur, kelihatan bahwa sebenarnya kamu belum sekuat itu. Bahwa sebenarnya perbuatan baik kamu saat ini masih belum kuat fondasinya. Artinya begini, dalam hidup, orang sekuat apapun mimpinya, sekuat apapun visionnya, pasti ada up and down-nya. Tapi justru dalam keadaan down, itu yang saat yang paling kuat untuk melihat sebenarnya what are we made of. Apakah vision yang kita punya itu real? Apakah kita itu serius sama goal yang kita capai? Justru dalam masa-masa seperti itu kelihatan kita punya kekuatan. Sama, formula yang sama aku pakai buat jawab ini. Kalau kamu jemu berbuat baik dan capek, berarti kelihatan bahwa selama ini kita punya perbuatan baik sebenarnya tidak sekuat itu fondasinya. Ya, tetapi kalau justru kita capek, burn out, nyerah, tapi cuman 24 jam, 48 jam, seminggu lah maksimal. Kemudian ada orang ngeliatin orang susah lagi, kamu nggak tega, atau ngeliat orang baik sama kamu lagi, kamu nggak tega, ya itu. Sebenarnya kamu kelihatan bahwa nilai kamu nggak bisa benci, kamu nggak bisa nggak berbuat baik, gitu. Dan aku berdoa semoga anak-anak PA Panen punya nilai seperti itu. Karena orang kalau punya nilai seperti itu capek sih, jujur capek buat baik, tapi di PHP-in lagi capek. Tetapi aku selalu punya prinsip lebih baik aku di sisi yang tersakiti karena berbuat baik daripada sisi yang menyakiti karena menyepelekan perbuatan baik orang. Oke. You have a choice, gitu. Ya. Oke, thank you, Koray. Ya, ada teman-teman yang mau langsung nanya nggak nih? Aku mau nanya, boleh? Boleh. Yang mana nih namanya? Ini aku, Angela Melisa. Oh, Angel, oke. Bentar. Ya. Ya ini kok. Kebetulan aku dapet statement tentang tabur tuai juga nih. Tapi udah lama, udah 2 tahun yang lalu. Aku dapet dari guru piano aku. Aku bacain ya kok. Kebetulan aku masih bingung nih maksudnya dia apa. Dia bilang seperti ini. Tabur tuai terjadi semasa kita hidup di dunia ataupun di neraka atau surga. Mengenai masuk ke surga, semua itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman, dan iman adalah anugerah dari Tuhan. Dan konsep keselamatan dari Allah bukan hasil usaha manusia. Lalu dia juga bilang seperti ini kok. Terkadang dalam hukum tabur tuai, mungkin bukan kita yang menabur, tetapi kita bisa merasakan hasil tuaian dari apa yang ditabur oleh seseorang. Misalnya orang tua bekerja dengan giat untuk dapat membesarkan anak-anaknya.
setiap anaknya pasti merasakan hasil kerja keras orang tuanya dan semua itu bukan hasil usaha anak-anaknya. Nah, itu gimana kok? Aku bilang Aku itu bukan bingung tabur itu. tuai, aku bilang itu kemurahan Tuhan. Ya, aku bilang itu kemurahan Tuhan. Ini cuma masalah bahasa doang, Angela. Kalau aku lihat apa yang guru piano kamu tulis, sebenarnya itu mungkin bagian dari a bigger part of a whole new concept, ya. Tetapi sebenarnya nggak menyimpang, cuma masalah bahasa doang. Kalau aku lihat dari yang kamu baca tadi, itu lebih kepada kasih karunia, kemurahan, ya. Jadi ada lagunya, aku ada saat ini, ya kan, semua karena kemurahanmu. Jadi apa? Itu adalah berkat yang kita terima dari Tuhan, gitu. Dan Tuhan bisa pakai orang tua kita untuk memberkati kita. Dan teman guru kamu ngomongnya pakai taburan gitu. Mungkin aku lebih begini, bahwa taburan kita tuayan kita akan berdampak kepada orang lain. Gitu kira-kira. Ya kan, ya dong, kalau kamu berbuah kan yang diberkati orang lain juga kan. Masa buahnya kamu nikmatin sendiri? Ya kan? Gitu. Jadi kalimat itu nggak salah. Ya, tapi aku rasa tadi yang kamu baca itu ada dua unsur. Satu, kemurahan Tuhan, sama tuayan yang berdampak jadi berkat buat orang lain. Gitu. Thank you kok. Oke. Ada lagi? Sebenarnya tadi berkaitan sama, agak nyerempet sama pertanyaannya Melisa juga sih. Itu waktu, tadi kan di poin 4 itu tadi ada kita bahas soal kita ini tuayan masa lalu dan sekarang ini menabur untuk masa depan. Iya. Nah, tapi tadi kayak contohnya misalnya Rasul Paulus, dia kan seumur hidupnya juga menderita terus, disiksa sampai mati akhirnya. Itu apakah dia nuayan nanti pas di surga, apa itu udah masuk golongan kasih karunia atau gimana? Ada dua sebenarnya. Ada penderitaan yang kita dapat karena tuayan taburan dari masa lalu. Ada penderitaan yang kita terima karena emang itu bagian dari Tuhan punya rencana. Tuhan izinkan. Allah terlalu kudus untuk bisa mencobai kita. Maka dia nggak izinkan. Kalau kamu baca kitab Ayub, ingat nggak Ayub di Ayub 1, iblis berjalan-jalan mengelilingi bumi. Alkitab bilang, mengelilingi bumi. Terus Allah bilang, ngapain kamu? Ya bahasanya nyari mangsa gitu. Terus iblis bilang, tapi gue nggak bisa godain Ayub karena Ayub lu protek. Nah, gitu. Jadi Ayub somehow diprotek Allah terus. Jadi itu ada pelajarannya bahwa Allah, kalau kita berkenan nilai kita besar di mata Allah, Allah akan memprotek kita. Nah, tapi kemudian Allah bilang, oke, fine. Ini bahasa gaul banget ya. Kamu cobain si Ayub, iblis. Aku izinkan. Jadi Allah mengizinkan iblis mencobai kita. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa pencobaan yang dia izinkan terjadi itu baik buat kita. Baik untuk naik tingkat. Jadi harus bisa dibedakan keduanya. Antara penderitaan yang terjadi karena kita bodoh sendiri, sama penderitaan yang terjadi karena Allah izinkan. Nah, itu tahu dari mana? Itu nggak bisa langsung ada jawaban instannya. Itulah kenapa kamu harus banyak belajar. Pasti, Michael, ada jatuh bangunnya. Pasti. Gitu. Dan untuk duri dalam daging, that's fine, kata Paulus. Keep it. Karena itu membuat kita belajar untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan, aku lemah. Gitu. Oke. Thank you, Koray. Ya, oke. Ada lagi, teman-teman? Jelas? Ada lagi? Malam. Nah, ini ada Joy nih, kayaknya. Oke. Halo, Joy. Malam, kok. Ya. Nih, kok. Jadi mungkin kan kita tahu ada ungkapan kalau rumput tetangga itu selalu lebih hijau gitu, dan mungkin kita juga sering compare diri kita dengan orang lain juga gitu, dan di saat bersamaan kita juga tahu kalau mungkin kelihatannya si A nih kerjaannya simple tapi income-nya besar gitu, atau misalnya si B kok dia selalu mendapatkan kemudahan gitu, dan sedangkan hidup gue selalu susah kayak gini, dan padahal gue udah banyak menabur gitu. Dan gimana sih cara menyikapi hal-hal seperti ini? Banyak jawabannya sih, Joy. Ini suara kamu agak putus-putus, jadi aku kalau nggak salah nangkep ya, kamu lagi ngomong soal yang aku coba jawab. Ulangan 28:13 berkata bahwa, Ulangan 28:13
bahwa janji Tuhan kamu akan tetap naik dan tidak turun, kamu jadi kepala bukan ekor. Tapi kalau kamu baca selanjutnya, dia bilang jika kamu tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Artinya, bahasa sederhananya, kamu nggak bandingin hidup kamu sama orang lain. Nah, ini perlu hikmat. Perbandingan yang sehat akan membuat kamu terbakar untuk membuat diri kamu lebih baik lagi. That's fine. Tapi kalau kamu lakukan dalam keadaan yang tidak sehat, dalam kuasa kedagingan, kamu akan menjadi orang yang minder dan orang yang rendah diri. Iri hati udah pasti. Jadi kalau buat aku, cara menyingkapinya ialah paling gampang, jangan bandingin diri kamu dulu. Ya, teorinya sih jangan bandingin. Tapi aku tahu iblis itu pinter. Dalam hidup kita pasti ada satu orang minimal, satu orang yang kita kalau mau jujur nih, kita akui. Sebenarnya kita bandingin diri kita sama dia. Dan biasanya orang itu selevel. Selevel artinya gini, kamu nggak mungkin bandingin diri kamu sama Warren Buffett atau sama orang yang fakir miskin lah. Itu yang ekstrim banget ya. Tapi kita seringkali bandingin sama teman-teman selevel satu angkatan uni. Satu karir profesi tapi beda kantor. Atau satu komunitas. Ya kan? Kita biasa selevel kita bandingin. Dan nggak ada jawaban instan yang akan bisa menyelesaikan. Karena tergantung kepada karakter kita masing-masing, Joy. Tapi satu yang aku bilang ialah bahwa keep your, aku lupa Inggrisnya, tapi gini, keep your friend close, keep your enemy closer. Nah, kira-kira bahasa itu. Ya kan? Keep your friend close, keep your enemy closer. Aku pakai itu begini, artinya, kalau memang kamu ngiri sama orang itu, dan orang itu ada di komunitas panen, kamu baik-baik aja sama dia. Kamu deketin dia. Kamu kenalin dia. Bukan untuk cari kekurangan dia. Tapi kamu deketin dia, karena when you understand someone in more real depth, kamu akan tahu bahwa sebenarnya apa yang kelihatan punya lebih banyak warna di balik itu semua. Aku nggak tahu apakah dia ada kekurangan atau ada sisi lain, tapi kalau kamu belajar mengenal orang tersebut, kamu akan tahu bahwa sebenarnya kita ini semua punya plus dan minus gitu kira-kira. Seperti yang aku bilang tadi, ini ada yang nyala nih, itunya bisa di-mute nggak? Karena lumayan kencang suaranya. Ada yang lumayan kencang, ada lagi hujan ya? Nggak, oke dah. Ya, kan orang bilang rumput tetangga. Tadi kamu bilang ya, Joy, kamu bilang rumput tetangga lebih hijau. Nah, aku bilang begini, kalau betul rumput tetangga lebih hijau, kamu datangin tetangganya. Kamu kenali rumahnya, kamu kenali orangnya, jadikan sahabat, dan satu waktu kemudian lain waktu, kamu akan tahu bahwa rumput dia not even the problem anymore. Karena kamu udah kenal orangnya. Oke. Gimana, Joy? Ya. Oke, jadi habis ini teman-teman yang habis ini langsung dicat sama Joy, hati-hati ya, lagi disamperin tuh rumputnya. Iya. Oke. Satu lagi mungkin kita lagi ya, mungkin terakhir lah ya, teman-teman yang di sini, yang live. Ada? Kalau nggak ada, oke lah, Ko Roy, mungkin kita cukup aja sampai sini. Thank you banget, iya. Kita mau tutup dalam doa. Waktunya, boleh minta pimpin doa, Roy.